Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam suasana yang gembira. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi. Mudah-mudahan ayah bunda senantiasa ada dalam kesehatan dan selalu diberikan kesabaran dalam rangka membimbing putra-putrinya belajar dari rumah. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah program pembelajaran jarak jauh yang dikemas dalam bentuk video pembelajaran suplemen. Dan masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu semuanya, mendampingi kamu semuanya belajar melalui video pembelajaran suplemen pembelajaran jarak jauh. Kali ini pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kita. Setelah kemarin kita belajar tentang perbandingan, kita akan masuk ke dalam masih satu konsep perbandingan, yaitu kecepatan. Cuma sebelum masuk ke materi kecepatan, anak-anakku semuanya perlu mengingat kembali materi tentang prasyarat sebelum kita menginjak ke materi materi kecepatan, maaf. Apa materi prasyarat itu? Materi prasyarat itu adalah tentang satuan panjang dan satuan waktu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu satuan panjang atau satuan jarak. Seperti apa satuan panjang dan bagaimana jenis-jenisnya dan bagaimana mengubah dari bentuk yang satu ke satuan panjang yang lain. Baik anak-anakku semuanya, karena materi ini sangat penting, silahkan kamu siapkan terlebih dahulu semua kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan, yang bisa menunjang pembelajaran kamu semuanya. Jangan lupa juga berdoa. Kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar, ya. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan hidayah berupa ilmu pengetahuan, diberikan kemudahan dalam mencerna setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dan tentu jangan lupa juga kamu minta doa dari orang tua, minta doa dan minta pendampingan dari orang tuanya masing-masing supaya apa yang kita lakukan mendapat ridho dan dukungan dari orang tua. Kemudian kami juga berpesan kepada ayah bunda, silakan doakan dan dampingi putra-putrinya, ya. Tolong dampingi putra-putrinya dengan penuh kesabaran. Jangan sampai ayah bunda semuanya melepas putra-putrinya belajar sendiri, karena tanpa pendampingan dari orang tua, pembelajaran putra-putri kita akan sangat kurang bermakna, ya. Kami mohon dukungan dari ayah bunda semuanya, dampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah. Ini sebagai bentuk dukungan ayah bunda semuanya bagi pembelajaran jarak jauh. Dan ayah bunda juga harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti ini. Mungkin kebiasaan ini akan terus berlanjut sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Nah, untuk itu mari kita segera beradaptasi, segera
segera menyesuaikan diri ya, segera menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Jangan sampai kita tidak siap dengan kondisi ini. Cara beradaptasinya adalah dengan menyesuaikan semua jadwal, semua kegiatan yang ayah bunda biasa lakukan, sesuaikan dengan jadwal belajar putra-putrinya masing-masing. Itu ya ayah bunda semuanya, sedikit pesan dari kami. Ini bentuk kerjasama antara ayah bunda dengan kami selaku guru di sekolah. Mari kita bekerja sama memberikan pelayanan pendidikan bagi putra-putri kita secara maksimal. Langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang satuan panjang. Nah, sebelumnya Bapak mengajukan sebuah pertanyaan. Bapak memiliki sebuah gambar. Nah, ini ada sebuah gambar. Nah, ada pertanyaan di sana, berapakah panjang benda ini? Bagaimana kita bisa mengukur panjang suatu benda? Bagaimana kita bisa menentukan panjang suatu benda menggunakan alat? Nah, biasanya untuk mengukur sebuah panjang benda, kita menggunakan alat ukur. Alat ukur yang digunakan ini bermacam-macam. Bisa kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu sebelum ada alat ukur, sebelum kita mengenal alat ukur, biasanya kita mengukur benda itu dengan patokan-patokan yang ada pada tubuh, seperti menggunakan jengkal ya, menggunakan depak ya, kemudian hasta dan lain sebagainya, bahkan menggunakan telapak kaki. Nah, untuk pengukuran semacam itu anak-anakku semuanya tentu tidak akan tidak akan tetap ukurannya ya, karena alat ukur seperti tadi, seperti jengkal ya, jengkal itu mengukur benda menggunakan panjang telapak tangan. Nah, panjang dari kelingking sampai dengan ujung jempol ini namanya satu jengkal. Nah, kalau kita mengukur benda menggunakan jengkal, ini kan bergantung pada besarnya telapak tangan orang tersebut. Kalau telapak tangannya kecil, ya otomatis jengkalannya akan banyak. Kalau telapak tangannya besar, lebar, maka jengkalannya akan sedikit. Nah, ini tidak akan bisa tetap ukurannya. Makanya perlu alat ukur khusus untuk bisa mengukur suatu benda. Apa alat ukurnya? Zaman sekarang sudah ada alat ukur yang disebut meteran, anak-anakku semuanya ya. Nah, ini alat ukur ini sudah disepakati oleh semua orang bahwa alat ukur semacam ini harus dijadikan patokan, karena ini akan tetap sifatnya, tidak akan berubah-ubah. Karena dimanapun yang namanya meteran itu sama ya, di penjuru bumi manapun meteran itu sama, ukurannya segitu. Nah, berarti untuk mengukur panjang suatu benda seperti yang ada pada gambar, kita bisa menggunakan penggaris, anak-anakku semuanya ya. Kita bisa menggunakan penggaris sebagai alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, coba anak-anakku semuanya lihat, berapa panjang dari dari benda ini. Di sana ada kunci pas ya. Coba anak-anakku lihat berapa panjangnya. Iya, di sana terlihat panjangnya adalah sepanjang 10 cm ya. Nah, jadi benda ini setelah diukur ternyata panjangnya adalah 10 cm. Tulisannya 10 cm. Nah, cara membacanya adalah 10 cm. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa sentimeter ini atau disingkat cm, sentimeter adalah salah satu satuan panjang.
salah satu contoh dari satuan panjang. Ada banyak satuan panjang yang kita kenal selain sentimeter. Apa saja? Ada meter ya. Kalau panjangnya lebih panjang, lebih jauh jaraknya, kita bisa menggunakan meter. Kalau kita mau mengukurnya berupa benda, biasanya menggunakan sentimeter. Kalau bendanya kecil ya, tidak terlalu besar, maka biasanya kita menggunakan sentimeter. Mengukur tinggi badan, kita menggunakan sentimeter. Menggunakan ukuran badan, kita biasanya menggunakan sentimeter. Jadi satuan panjang ini digunakan tergantung benda yang diukurnya. Semakin kecil suatu benda, maka satuan panjang yang digunakan itu semakin kecil. Contohnya sentimeter dan milimeter. Tapi kalau bendanya semakin besar, semakin panjang, dan jaraknya semakin jauh, maka kita bisa menggunakan satuan panjang yang lebih besar lagi ya. Contohnya seperti meter dan kilometer. Pernah mendengar istilah kilometer? Nah, biasanya kilometer digunakan untuk mengukur apa anak-anakku semuanya? Iya, mengukur jarak ya. Jarak dari satu tempat ke tempat yang lain itu biasanya menggunakan kilometer ya. Nah, kita akan belajar mengenai satuan panjang. Apa itu kilometer, apa itu meter ya, berapa sih ukurannya kilometer dan meter itu, bagaimana perbandingannya. Nah, kita akan belajar mengenai satuan panjang. Nah, satuan panjang yang biasa digunakan itu yang kita kenal paling cuma 4 anak-anakku semuanya. Ada kilometer, ada meter, ada sentimeter, dan milimeter. Itu yang familiar dengan kehidupan kita. Kita sering mendengar istilah-istilah tersebut, dan keempat satuan panjang ini akrab dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita peras lagi cuma 3, kilometer, meter, dan sentimeter. Milimeter itu kadang-kadang kita jarang menemukannya ya, karena milimeter itu digunakan untuk ukuran yang sangat kecil. Nah, 3 satuan panjang ini, sentimeter, meter, dan kilometer, ini yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semuanya, supaya lebih efektif, mari kita coba gali lebih jauh tentang satuan panjang, jenis-jenisnya ya, jenis-jenis satuan panjang dan perbandingan nilai-nilainya. Coba anak-anakku semuanya perhatikan pada layar smartphone-nya masing-masing. Di sini ada sebuah tangga satuan panjang. Nah, kenapa Bapak menggambarkan dalam bentuk tangga? Karena ini adalah salah satu cara supaya anak-anakku semuanya mudah memahami satuan panjang ini. Setidaknya ada 7 anak-anakku semuanya ya. Ada 7 jenis satuan panjang. Yang pertama dimulai dari yang paling tinggi. Ada kilometer atau disingkat km. Ingat ya, kamu harus hafal namanya. Kemudian urutannya juga harus hafal. Yang pertama namanya kilometer atau disingkat apa? Iya, benar sekali, km. Yang kedua ada hektometer, disingkat HM, betul. Yang ketiga ada dekameter, disingkat DAM ya. Yang keempat ada meter, disingkat M. Yang kelima ada desimeter, simbolnya DM. Berikutnya ada sentimeter. Nah, ini sentimeter yang tadi ya, disimbolkan dengan cm. Kemudian yang ke berapa ini? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh milimeter, disimbolnya dengan mm. Nah, ketujuh jenis satuan panjang ini harus kamu hafal anak-anakku semuanya.
terutama urutannya harus dihafalkan. Kenapa Pak urutannya harus hafal? Sebab nanti berpengaruh pada nilai anak-anakku semuanya ya. Setiap satuan panjang ini nilainya berbeda-beda ya. Nah, berbeda seperti apa? Contohnya gini. 1 kilometer ini berarti nilainya sama dengan 10 hektometer. Kenapa 10? Nah, patokannya seperti ini anak-anakku semuanya. Patokannya, setiap kita turun 1 tangga, maka kita bisa mengalihkan dengan bilangan 10. Nah, ini patokannya. Setiap kali turun 1 kali ya, tiap 1 kali turun itu dikali 10. Misal tadi kita punya angka 1 kilometer, maka kalau diubah menjadi hektometer ya, nah dari km ke hm itu naik atau turun? Turun ya. Nah, km ke hm itu turun. Berapa kali turunnya? 1 tangga, 1 kali. Nah, kalau turun 1 kali, maka harus dikali 10. 1 kali 10 adalah 10. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. Paham anak-anakku semuanya sampai sini? Nah, jadi kalau 1 km berapa dekameter coba? Iya, betul sekali. Dikali 10-nya 2 kali ya. Kali 10 dikali 10. Atau mau langsung, sebab turunnya 2 kali maka dikalinya 100. Nah ya, jadi kalau turunnya 2 kali dari km ke dam ke dekameter, maka dikalinya dikali 100. Kenapa dikali 100? Kan turunnya 2 kali. Turun ke hm kali 10, turun lagi ke dam kali 10 lagi. 10 kali 10, oh sekalian saja dikali 100. Betul tidak? Nah gitu ya. Jadi kalau 1 kilometer itu berapa dekameter? Berarti 1 kilometer itu dikali 100 dekameter. Berarti berapa? Ya 100. 1 kali 100 adalah 100. Gitu ya anak-anakku semuanya. Oke, kita contoh yang lain. Berarti kalau 2 DAM berapa meter Pak? Nah, dari DAM ke meter berapa kali turunnya? 1 kali, berarti dikali 10. Nah, 2 DAM dikali 10 adalah 20. Berarti 2 DAM sama dengan 20 meter. Paham anak-anak semuanya? Iya. Bagaimana kalau naik? Ya, bagaimana kalau perubahannya ke atas? Misalkan kita mau mengubah meter menjadi kilometer. Nah, bagaimana caranya? Nah, kebalikannya, kalau naik kita harus membagi anak-anakku ya. Kita bagi bilangannya dengan 10. Ingat ya, patokannya kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan kita punya bilangan, kita mengukur jarak dari satu tempat ke tempat yang lain, ternyata didapatkan sebuah angka misalkan 2000 meter. Nah, kita ngukur ada 2000 meter nih. Nah, mau diubah menjadi hektometer. Coba 2000 meter mau diubah menjadi hektometer, berapa nilainya? Maka kamu lihat pada tangga ini, dari meter ke hektometer itu berapa kali naiknya? Dari meter ke dekameter 1 kali, naik lagi ke hektometer 1 kali, berarti 2 kali naik Pak. Kalau 2 kali naik berarti dibagi berapa? Dibagi 20, bukan. Ingat ya, 1 kali naik dikali 10. Kalau 2 kali naik berarti dikali 10-nya 2 kali, dikali 10 dikali 10.
Berapa 10 kali 10? 100. Nah, berarti kalau 2 kali naik, nolnya juga 2, 100. Ya, dibagi 100 anak-anakku semuanya. Ingat, kalau naik dibagi ya, kalau turun dikali. Kalau naiknya tadi 2 kali, maka dibagi 100 anak-anakku. Tadi 2000 meter, berapa hektometer? Ternyata 2000 dibagi 100 aja anak-anakku semuanya ya. Cara menghitungnya 2000 dibagi 100 berapa? Nah, berarti 2000 dibagi 100 itu adalah 20. Jadi 2000 meter itu adalah 20 hektometer. Nah, supaya lebih jelas anak-anakku semuanya, kita lihat contoh mengubah nilai satuan panjang. Bapak memiliki sebuah contoh. Nah, ini ya, supaya kamu tidak membayangkan, tidak sulit membayangkannya ya. Nah, Bapak langsung buatkan contoh soalnya. Pertama, contoh soalnya adalah 5 desimeter sama dengan titik-titik milimeter. Nah, kita akan mengubah desimeter menjadi milimeter. Coba anak-anakku semuanya lihat pada tangga bilangannya, pada tangga satuan panjangnya. Coba sini. Nah, perhatikan sini. Mana desimeter? Nah, ini desimeter di sini ya. Desimeter. Mau diubah ke milimeter. Mana milimeter? Oh, ini Pak, milimeter di sini di bawah. Berarti dari desimeter ke milimeter naik atau turun? Nah, di sini ternyata turun, Pak. Dari desimeter ke milimeter itu turun. Kalau turun berarti harus dikali, ya, dikali. Dikali berapa, Pak? Lihat, turunnya berapa kali ini? Dari desimeter kita turun ke sentimeter 1 kali, ke milimeter 1 kali, berarti jumlahnya 2 kali. Nah, kalau turunnya 2 kali berarti dikali berapa? Tinggal dihitung saja. 1 kali turunnya 10. Berarti 10 dikali 10. Oh, ternyata dikali 100, Pak, kalau 2 kali turun. Nah, kalau 2 kali turun berarti dikalinya 100. Coba lihat, dari desimeter ke milimeter turun 2 tangga, maka dikali 100. Apa yang dikali 100? Nah, di sini kan soalnya pertanyaannya 5 dm. 5 dm berapa milimeter? Nah, 5 dm berarti 5 dikali 100. Kenapa 100? Karena kan tadi turunnya 2 kali. Berarti dikali 100. Nah, bilangan yang ini, yang ada ini dikali 100. Paham sampai sini anak-anakku semuanya? Bisa ya? Dari mana datangnya 100 ini? Iya, dari tangga ini, dari dm ke mm itu kan turunnya 2 kali, maka dikalinya 100. Ingat, 1 kali turun itu dikali 10, 2 kali turun dikali 100, 3 kali turun dikali 1000. Nah, ini 2 kali turunnya, jadi dikali 100. 5 kali 100 milimeter, karena kita mau mengubahnya ke dalam milimeter. 5 kali 100 berapa? 500, Pak. Berarti 5 desimeter itu sama dengan 500 milimeter anak-anakku semuanya. Coba perhatikan, gampang tidak? Gampang sekali ya. Kamu tinggal mengalihkannya saja atau tinggal menambahkan 0 saja sesuai jumlah tangganya. Betul tidak? Betul ya. Dari dm ke milimeter ini turun 2 kali. Kamu tinggal tambahkan saja nolnya 2. 5 tambah nolnya 2. Jadi 500. Gampang? Sangat gampang ya. Itu caranya. Kalau turun seperti itu ya. Nah, sekarang contoh bagaimana kalau naik, Pak? Kalau naik caranya seperti ini anak-anakku semuanya. Contoh soalnya 100 cm berapa meter? Nah, di sini sentimeter, kita mau mengubahnya menjadi meter. Nah, di sini dari sentimeter, dari cm ke meter, berapa kali naiknya? 2 kali, Pak. Nah, kalau naik berarti dibagi. Nah, dibagi berapa?
naiknya 2 kali, berarti dibagi 10 dibagi 10 berarti dibagi 100. Betul? Betul. Nah, berarti 100 cm sama dengan 100 dibagi 100. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi 100 cm itu adalah sama dengan 1 meter, anak-anakku semuanya. Paham sampai sini? Gampang? Gampang ya. Tinggal patokannya saja kamu hafalkan. Kalau turun dikali 10, turunnya 1 kali dikali 10. Kalau turunnya 2 kali dikali 100. Kalau naik ya, kalau naik dibagi ya sesuai jumlah tangga yang dinaikinya. Kalau naiknya 3 kali ya dibagi 1000. Gitu ya anak-anakku semuanya. Oke, kalau sudah paham, coba kita latihan soal. Nah, Bapak punya soal seperti ini ya. Soalnya dalam bentuk tabel. Silahkan kamu isi, kamu hitung perubahan-perubahannya. Bagaimana Pak cara mengisinya? Ya, cara mengisinya seperti ini. Di tabel ada yang sudah terisi ya. Ada angka berapa di sana? Ada angka 2 km. Ada? Ada ya. 2 km, ada 50 hektometer, dan ada 12.000 meter ya. Nah, sekarang yang 2 km. 2 km kalau diubah ke dalam hektometer berapa? Ingat, dari kilometer ke hektometer itu 1 kali turun, berarti dikali 10. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 ya. Tinggal ditambah nolnya 1, anak-anakku semuanya. Gampang ya. Lalu kalau diubah ke dalam dekameter jadi berapa anak-anakku semuanya? 2 dikali 100 ya. Karena turunnya 2 kali. Berarti 200 ya. 2 km berapa meter? Tambah nolnya 3, 2000 ya. Ke desimeter turunnya 4 kali, tambah nolnya 4, 20.000. Gampang kan? Sangat gampang. Sekarang dari kilometer ke sentimeter. 2 kilo berapa senti? Nah, ternyata 200.000. Karena turunnya 5 kali, tinggal ditambah saja nolnya 5 ya. Dikali 100.000 maksudnya. 2 kali 100.000 adalah 200.000. Lalu ke milimeter, turunnya 6 kali, berarti dikali berapa? 1 juta ya. 2 kali 1 juta adalah 2 juta milimeter. Jadi 2 kilometer itu sama nilainya dengan 20 hektometer, sama dengan 200 dekameter, sama dengan 2000 meter ya. Dan sama dengan 2 juta milimeter. Nah, itu. Lalu sekarang yang hektometer. Hektometer kita ubah dulu ke dalam kilometer anak-anakku semuanya. Ya, coba 50 hektometer itu berapa kilo? Nah, ini kan berarti naik ya. Kalau naik berarti dibagi. Naiknya berapa Pak? Dari hektometer ke kilometer. Berapa coba naiknya? 1 kali. Kalau naik 1 kali berarti dibagi 10, pinter. 50 dibagi 10 adalah 5. Nah, berarti 50 hektometer itu adalah sama dengan 5 kilometer. Lalu berapa dekameter? Tinggal ditambah nolnya 2. Iya 1. Karena turunnya 1 ya. Dari hektometer ke dekameter turun 1 kali, berarti dikali 10. 50 kali 10 adalah 500. Ke meter berapa? 5.000. Ke desimeter 50.000. Tambah nolnya 1 lagi. Sentimeter 500.000. Nolnya tambah 1 lagi. Ke milimeter 5 juta. Ya, jadi 50 hektometer sama saja nilainya dengan 5 juta milimeter anak-anakku semuanya ya. Itu yang kedua contohnya. Sekarang contoh yang ketiga.
12.000 meter berapa kilometer ya? Coba. Berarti dari meter ke kilometer berapa kali naik? Hah? 3 kali naik. Berarti dibagi berapa? Dibagi 1.000 ya. Karena 3 kali naik ya, dibagi 1.000. 12.000 dibagi 1.000 berapa? Ya 12 ya, gitu. Sekarang dari meter ke hektometer naiknya 2 kali, berarti dibagi, betul, dibagi 100. Kalau dari meter ke hektometer itu kan 2 kali naik, berarti dibagi 100. Berapa? 120. Lalu dari meter ke dekameter naiknya cuma 1 kali, Pak, berarti dibagi 10. 12.000 dibagi 10 berapa? Ternyata 1.200. Nolnya aja tinggal dibuang 1. Betul? Betul. Ya, sekarang turun dari meter ke desimeter berapa? 120.000. Kalau ke sentimeter 1.200.000. Kalau ke milimeter 12 juta. Gampang ya? Sangat gampang sekali anak-anakku semuanya ya. Nah, ini latihan soal tentang mengubah bentuk atau mengubah nilai satuan panjang gitu ya. Oke, sekarang kita coba latihan yang lain anak-anakku semuanya. Nah, latihan soal yang lain. Sekarang kita coba menghitung kalau ada penjumlahan. Bagaimana nih kalau penjumlahan seperti ini? Bagaimana kalau ada soal seperti ini? 2 desimeter ditambah 300 cm. Coba, ada yang bisa tidak? Bagaimana Pak kalau ada soal semacam ini? Hah? Ada yang bisa menghitung soal semacam ini? Berapa hasil dari 2 desimeter tambah 300 cm? Coba kamu perhatikan satuannya, sama tidak? Tidak sama ya. Yang 1 desimeter, yang satunya sentimeter. Coba. Bagaimana? Apakah langsung dijumlahkan 2 tambah 300? Tidak anak-anakku ya. Pak, kamu harus lihat dulu di sana satuannya berbeda. Kalau satuannya berbeda, kita samakan dulu satuannya. Bagaimana caranya? Kita ubah dulu desimeter menjadi milimeter. Ini kan yang diminta di sini adalah bentuk akhirnya adalah milimeter. Maka kita ubah dulu 2 desimeter ini menjadi milimeter, kita ubah sentimeter ini menjadi milimeter. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. 2 meter itu berapa milimeter? Ternyata 2 desimeter itu adalah 200 milimeter. Lalu 300 cm itu berapa mili? Ternyata kalau diubah senti ke mili kan turun 1 kali, berarti dikali 10. Nah, berarti 300 cm itu sama dengan 3000 milimeter anak-anakku semuanya. Setelah itu kan sama nih, sudah milimeter semua. Ini sudah diubah jadi milimeter, ini sudah diubah jadi milimeter. Dua-duanya sudah milimeter. Nah, kalau sudah sama seperti ini, silahkan dihitung, dijumlahkan. 200 tambah 3000 sama dengan 3200 milimeter. Paham? Gampang? Gampang ya. Tinggal diubah saja, disamakan saja bentuknya sesuai dengan permintaan, sesuai dengan bentuk akhirnya mau seperti apa. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pengurangan 1,3 km dikurangi 750 meter sama dengan berapa meter? Nah, ini ditanyakannya ke meter. Bentuk akhirnya yang diminta adalah meter. Maka karena di sini ada kilometer, ubah dulu kilometernya menjadi meter. Coba kamu hitung. Dari kilometer ke meter itu berapa kali turun? Ya, masih ingat tadi dari kilometer, setelah kilometer apa? Hektometer, dekameter, meter. Nah, berapa kali turun? 3 kali turun. Berarti dikali, bukan dikali 3, dikali
30. Salah ya. Dikali berapa? Dikali nolnya 3, jadi 1000. Nah, 1,3 dikali 1000 berapa? Berapa coba? Iya, 1,3 dikali 1000 adalah 1300. Jadi 1,3 kilometernya kita ubah menjadi 1300 meter anak-anakku semuanya. Oke. Nah, dikurangi 750 meter. Nah, ini udah meter, jangan diubah lagi ya. Ini udah meter. Nah, dihitung 1300 dikurangi 750. Hasilnya adalah 550 meter anak-anakku semuanya. Paham sampai sini? Bisa? Bisa ya, harus bisa ya. Oke anak-anakku semuanya, itulah latihan soal dari perhitungan. Perhitungannya adalah penjumlahan dan pengurangan. Pak, bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Silahkan kamu coba sendiri ya. Caranya sama ya, caranya sama. Kamu ubah dulu bentuknya menjadi sama seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke soal anak-anakku semuanya. Bapak punya soal untuk kamu kerjakan di bukunya masing-masing. Nanti hasilnya disetorkan ke guru kelasnya masing-masing. Apa soalnya Pak? Sedikit soalnya, cuma ada 5. 32 hektometer sama dengan berapa desimeter ya. Lalu nomor 2, 240 meter berapa dekameter. Yang ketiga, 1700 meter berapa kilometer. Yang keempat ini penjumlahan. Yang kelima pengurangan. Itu ya anak-anakku semuanya, soalnya cuma 5. Silahkan kamu kerjakan soal ini, selesaikan ya. Boleh dibantu dengan orang tuanya ya. Ayah bunda, bapak ibu yang sedang mendampingi, silahkan bantu putra putrinya menyelesaikan soal yang ada di layar ya. Silahkan dibantu. Tadi caranya sudah diberitahu, silahkan ingatkan kembali, beri petunjuk ya. Cara membantu putra putri kita ketika belajar adalah dengan memberikan petunjuk. Nanti yang menghitung silahkan putra putrinya sendiri. Ayah bunda atau bapak ibu semuanya hanya memberikan petunjuk, hanya memberikan cara, mengingatkan caranya seperti apa ya, menjelaskan kepada putra putrinya caranya seperti apa untuk bisa mengubah bentuk atau nilai dari satuan panjang ini. Seperti itu ya ayah bunda semuanya dan anak-anakku semuanya. Silahkan kamu hitung sendiri ya. Dan kalau bisa hitungnya manual, kamu kotret sendiri hitungannya. Jangan menggunakan kalkulator ya. Kalau menggunakan kalkulator berarti kamu tidak berlatih ya. Berarti kamu tidak melatih kemampuan berhitung kamu. Itu tugas yang Bapak berikan sebagai bentuk mengukur sejauh mana pemahaman kamu. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, lalu kamu berikan hasilnya ke guru kelas ya. Laporkan ke guru kelasnya dengan metode, dengan teknik yang sudah disepakati dengan guru kelasnya, mau langsung atau fotonya saja ya, melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Silahkan sesuaikan dengan kesepakatan antara kamu dengan guru kelasnya. Baik anak-anakku semuanya, itulah yang bisa Bapak persembahkan pada pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, sudah setia menyaksikan, menonton tayangan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Bapak ucapkan terima kasih atas kesetiaannya, atas kebersamaannya. Dan Bapak juga mengucapkan permohonan maaf kepada anak-anakku semuanya apabila apa yang Bapak sampaikan ada hal-hal yang kurang dimengerti ya, penjelasannya kurang bisa dipahami. Bapak mohon maaf. Kalau kamu belum paham silahkan diulangi lagi, diputar kembali videonya ya, pelan-pelan saja, jangan buru-buru.
yang penting kamu paham ya. Dan juga Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru yang terucap dari mulut Bapak ya. Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kamu semuanya. Mudah-mudahan kamu maklum dengan kondisi ini. Baik anak-anakku semuanya, tak bosan juga Bapak berpesan, silahkan supaya video ini bermanfaat, bisa memberikan manfaat lebih bagi kamu dan teman-teman kamu, silahkan di-share video pembelajaran ini ke teman-teman satu kelasnya ya, ke teman-teman satu sekolahnya. Karena video pembelajaran ini bukan hanya untuk siswa kelas 5 ya, bisa juga untuk siswa kelas 4, bisa juga untuk siswa kelas 6. Pokoknya yang sedang belajar matematika, yang merasa kesulitan dengan matematika, silahkan bisa menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini membantu kamu memahami konsep-konsep matematika. Itu ya anak-anakku semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Silahkan di subscribe dulu dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Yang ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar anak-anakku semuanya ya. Yang butuh link video yang lainnya, video ke-1 sampai ke-38 ada di deskripsi. Silahkan kamu lihat di deskripsi, ada link video-video pembelajaran sebelumnya. Baik anak-anakku semuanya, sudah sampai ke penghujung acara. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan, bisa kita latih terus-menerus ya. Ingat, matematika itu ilmu yang harus dilatih. Ya, kalau kamu sudah paham dengan satu konsep matematika, silahkan dilatih supaya tidak lupa ya. Banyak-banyaklah berlatih supaya kamu terampil menggunakan konsep perhitungan matematika. Baik anak-anakku semuanya, sudah kita akhiri dengan doa, dan mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.